wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iin Hariah dari Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran Universitas 19 Surakarta. Nah, video ini untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Teknologi Perkantoran. Di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan dari mesin pengolah data, salah satunya yaitu yang berbentuk aplikasi Tablesnote. Jadi aplikasi ini bisa kalian dapatkan melalui Play Store secara gratis. Yaitu kalian bisa search pengolah data, dia berada di posisi paling atas. Nah, ini sudah saya install. Untuk informasi dari aplikasi ini bisa kalian lihat tentang aplikasi ini. Jadi, aplikasi ini merupakan versi 88 dan diupdate terakhir kali pada tanggal 5 Mei 2020. Nah, aplikasi ini telah di-download lebih dari 500.000 orang dan dirilis untuk pertama kali pada tanggal 21 Oktober 2016. Di mana aplikasi biasa digunakan? Nah, di sini disebutkan bahwa contoh penggunaannya digunakan oleh asuransi surveyor, salesman untuk membawa katalog produk, kemudian ada agen transportasi dan logistik, untuk kehadiran karyawan, pelayan di restoran, pengemudi taksi, dokter, penjaga toko, dan lain-lain. Kemudian bagaimana sih cara penggunanya? Sebelum kita tahu cara penggunaannya, terlebih dahulu kita harus mengetahui komponen-komponen dari aplikasi ini. Saat pertama kali kalian membuka aplikasi ini, dia masih kosong karena belum ada data yang diinput. Untuk masuk aplikasi ini, kalian bisa login dengan akun Gmail kalian. Di sini, di paling bawah, sisi kanan ada tanda plus, bisa kalian klik. Nah, di situ akan muncul menu-menu dari aplikasi ini. Menu tersebut yaitu ada tabel kosong, impor Excel, tabel cepat. Nah, sebelumnya ada impor Excel, kalian bisa menginput data dari file Excel kalian. Kemudian berikutnya ada daftar sederhana, tugas yang harus dikerjakan atau diselesaikan, kemudian pengeluaran, katalog produk, kontak, kata sandi, jadwal acara, investasi, rekam medis, serta daftar belanjaan. Kan bisa menggunakan sesuai dengan kebutuhan. Namun intinya pada aplikasi ini memang berbentuk tabel. Misal tabel cepat ini dia berbentuk tabel, hanya keterangan kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, dan seterusnya. Sedangkan pada menu lainnya, misal daftar sederhana, dia sudah ada keterangan catatan, kemudian tugas yang harus diselesaikan, dia ada tugas, catatan, batas tanggal akhir, waktu, prioritas, selesai, dan gambar tugas. Kemudian bagian pengeluaran di sini ada jumlah, biaya, tanggal, waktu, catatan, pembayaran, dan tagihan. Di bagian katalog, dia ada nama produk, deskripsi, gambar, ukuran, warna, kode produk, kategori, harga penawaran, persediaan, pengiriman dalam beberapa hari. Ada kontak dia ada judul, nama depan, nama lengkap, nama perusahaan, alamat, email, kelompok, telepon, situs web, keterangan, dan kartu kunjungan. Berikutnya ada kata sandi. Pada bagian kata sandi ada nama akun, kata sandi, nomor akun, situs web, kategori, catatan, dan gambar. Begitupun dengan jadwal acara. Jadwal acara di sini berisi aktivitas, catatan, tanggal, dari, untuk, tempat, dengan siapa, dan selesai. Investasi di sini ada beberapa tabel berisi nama investasi, jumlah, jenis investasi, nomor akun, mulai tanggal, angka bunga, tanggal kematangan, total bunga didapat, dan catatan. Rekam medis ini bisa digunakan oleh dokter. Untuk mencatat apa? Jadi untuk mencatat nama pasien, penyakit, gejala, daftar obat, dokter, rumah sakit, kunjungan terakhir, resep obat, tes membaca terakhir kali, tanggal tes, dan waktu. Terakhir ada daftar belanja. Daftar belanja ini juga bisa digunakan untuk inventaris. Pada daftar belanja ini ada produk, kuantitas, satuan, gambar. Nah, itu tadi isi dari format tabel yang sudah tersedia dari aplikasi ini. Nah, kita lihat cara penggunaannya. Kita coba di bagian katalog produk. Di sini ada nama produk, deskripsi, gambar, ukuran, warna, kode produk, kategori, harga, penawaran, persediaan, pengiriman dalam beberapa hari. Namun ini enggak permanen, jadi bisa kalian edit. Saya akan menjelaskan beberapa menu lagi. Di sini ada tanda plus di bagian bawah.
sebelah kiri ini untuk menambahkan baris yang kosong. Kalian bisa menambahkan sesuai kebutuhan. Misal di sini saya menambahkan 2 baris. Nah, dia menambah. Kemudian di sisi kanan dia juga ada tanda plus. Ini di sisi kanan atas. Ini untuk menambahkan kolom. Kolom ini menyesuaikan dengan kebutuhan. Misal cuma berupa keterangan kan bisa pilih teks. Kalau angka bisa pilih angka, jumlah misal nominal bisa pilih jumlah. Nah, untuk perhitungan seperti perkalian, penjumlahan, pengurangan bisa dipilih ke rumus. Nah, untuk tanggal dipilih di tanggal, waktu dapat dipilih, kemudian checkbox ini untuk membuat checklist barang yang sudah terselesaikan pemesanannya atau yang belum. Kemudian di aplikasi ini kalian juga bisa menginput gambar. Gambarnya itu berupa gambar, sedangkan yang gambar dengan keterangan kuas ini kalian bisa menggambar secara langsung ataupun memasukkan tanda tangan. Kemudian audio, lokasi ini dia akan sinkron dengan terhubung dengan aplikasi Google Maps. Jadi nanti lokasinya bisa langsung muncul. Kemudian telepon juga bisa telepon. Kita coba di sini, kita ganti dulu namanya, bukan katalog produk lagi tapi daftar pemesanan, ganti nama. Nah, dia sudah berganti nama. Kemudian nama produknya, misal produk catering ya, jadi kita masukkan nasi kuning. Deskripsinya nasi kuning ada apa aja? Nasi kuning, telur iris, tempe kering, dan mie. Gambar, kalian bisa input gambar dari galeri kalian masing-masing. Kita input gambar dari foto, misal ini. Nah, dia udah muncul. Untuk ukuran menurut saya tidak perlu, jadi bisa kalian hapus. Tinggal klik di pojok kanan ada gambar tempat sampah, tinggal klik hapus. Nah, begitupun dengan warna, saya hapus. Kemudian kode produk, misalnya dia ini paket 1. Kategorinya juga saya hapus. Harga, ini saya ganti jumlah. Nah, untuk harga saya beri harga misalnya dia 10.000. Nah, dia ada tanda dolar, kita edit. Nah, di bagian kolom ini masih kita edit. Ini masuk kolom angka. Kalian bisa hilangkan ini dan bisa mengatur koma. Berapa angka di belakang koma bisa kalian atur sesuai kebutuhan. Nah, kemudian ada bentuk, warna, tebal, dan miring. Ini untuk mengganti warna background, misalnya warna biru. Di sini pun masih ada beberapa warna, bisa dipilih sesuai selera dan kebutuhan. Nah, ini untuk hurufnya. Hurufnya kita pilih yang gelap, tidak hitam. Ini untuk huruf tebal, ataupun ini untuk miring. Nah, ini di bagian bawah ada di rata kiri, rata tengah, ataupun rata kanan. Kita pilih yang rata kanan. Ya. Dan dia 10.000, jumlahnya misal kita edit lagi, dia nggak ada keterangan ini, bersih, kita bersihkan saja karena dia bukan harga. Misal di sini jumlah pesanannya adalah 50. Persediaan saya hapus, gak diganti, saya hapus saja. Juga saya hapus. Kemudian saya tambahkan kolom rumus. Nah, rumus ini saya ganti total harga. Jadi formulanya kita bisa klik rumus. Nah, kita pilih dari harga dikalikan, klik lagi jumlah pesanannya. Oke. Ya, kita beri warna kuning. Nah, dia otomatis dikalikan 10.000 dikalikan 50. Kita beri nih. Itu 400.000 ya. Nah, bagian bawah ini dia otomatis dijumlahkan
Terus kita tambahkan item lagi ya, nasi box, nasi dan lauk pauk. Gambarnya kita ambil dari galeri download. Kita beli nama paket 2. Kita beri harga misalnya 15.000. Dia jumlahnya 75. Nah, otomatis dia sudah muncul angka totalnya berapa. Di bawah pun dia sudah muncul. Nah, untuk mengedit kalian bisa klik. Dia bisa masukkan formula, pilih baris, salin, bagikan, warna latar belakang, warna teks, bold, dan miring. Nah, kalau sudah begini, ini tanda search kalian bisa, misal banyak produk ya, jadi kalian gak perlu scroll, tinggal diketik. Misalnya di sini nasi kuning. Nah, dia langsung muncul. Kemudian titik 3 di sisi kanan atas ini diisi tambahan kolom, seperti tadi tanda plus, mengatur atau hide kolom, pengaturan, tambah ke home screen. Kita tambah ke home screen, coba ya kita tambahkan. Tambah. Dia udah ada tambah home screen. Kemudian ada menu share atau export. Ada beberapa pilihan, bisa bagi dalam teks, buat Word, buat Excel, buat PDF. Nah, kita coba pada buat Excel. Kop surat perusahaan. Apakah Anda ingin nama perusahaan dan logo muncul dalam ekspor? Iya. Kita buka dengan aplikasi terkait. Pertama kita harus unggah, jadi data seluler harus menyala. Aplikasi ini bisa digunakan secara offline, tapi nanti setelah online dia akan secara otomatis sinkron. Nah, ini ada kopnya, bisa kita edit. Misal nama perusahaannya adalah Smart Catering. Nah ya, nanti kita bisa beri alamat. Kita edit. Nah, dia di sini juga udah ada jumlahnya secara otomatis. Bisa kalian save, bisa kalian cetak ataupun share untuk keperluan masing-masing. Nah, itu tadi cara penggunaannya, mudah dan sangat membantu. Oh iya, tadi kan saya memilih tambahkan ke home screen. Di sini juga langsung tersedia. Nih, daftar pemesanan. Kita klik, ya langsung keluar. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.